Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 493 pisau pertama Toyo. 3 tetua. Lin Yu tidak bisa menahan keterkejutan ketika dia mendengar kata-kata Han Bing, karena dia bahkan belum pernah mendengar tentang Sword Master League, jadi dia secara alami tidak memahami ketiga tetua itu, tetapi dia terkejut bahwa kemampuannya telah dilihat oleh Han Bing. Dan itu sangat diakui, tetapi tampaknya dalam hati Han Bing, Lin Yu belum tentu memiliki kemampuan untuk mengalahkan para tetua dari Liga Master Pedang. Dapat dilihat bahwa ketiga tetua ini jelas bukan pemalas. Ya. Ketiga tetua ini dikatakan sebagai tiga pendiri dengan kualifikasi tertinggi dan kemampuan terkuat di Liga Master Pedang. Han Bing berkata dengan sungguh-sungguh, itu setara dengan Xiang Nantian, dewa perang yang mendirikan Departemen Intelijen Militer. Ternyata mereka sejajar dengan Xiang Lao. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Jika demikian, Han Bing tidak akan percaya kalau dia bisa mengalahkan mereka, tapi itu bisa dimaafkan. Apa yang bahkan Han Bing tidak tahu adalah bahwa kekuatan yang ditunjukkan Lin Yu di depannya bukanlah kekuatan penuh Lin Yu sama sekali. Sejauh ini, 1 lawan 1, Lin Yu tidak pernah takut pada siapapun. Sejauh ini, satu-satunya yang membuat Lin Yu takut adalah apa yang disebut Ling Xiao yang telah dilatih menjadi tubuh yang murni. Berbicara tentang Xiang Nantian, kita juga dapat mengatakan bahwa Departemen Intelijen Militer kita memiliki perselisihan berdarah dengan Liga Master Pedang Jepang. Suara Han Bing tiba-tiba menjadi sangat dingin. Apa maksudmu dengan kebencian berdarah? Lin Yu tiba-tiba berkata dengan wajah bingung. Orang yang membunuh Xiang Nantian Xiang Lao dikatakan berasal dari Liga Master Pedang. Han Bing mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Oh, apakah ada yang lain? Lin Yu kaget saat mendengar kata-katanya tidak. He Erie memberitahunya bahwa orang yang membunuh Xiang Lao saat itu berasal dari keluarga Shenmu. Dan Xiang Lao mengatakan hal yang sama, mengapa itu terkait dengan Liga Master Pedang lagi? Dulu, gelombang orang dari organisasi misterius Jepang datang ke negara kita dan mencuri dokumen rahasia dari negara kita. Konon dokumen ini berhubungan dengan darah kehidupan negara. Saya pribadi mengajak orang-orang untuk memulihkan dokumen tersebut, dan akhirnya memusnahkan semua veteran Jepang, tetapi sayangnya, dokumen tersebut tidak ditemukan, dan keberadaannya tidak diketahui. Han Bing tidak bisa menahan nafas, dan berkata dengan sedih, ini setelah membantu orang Jepang dihancurkan, teman mereka secara alami menjadi marah, jadi mereka menggunakan penyamaran untuk membunuh Xiang Lao. Di akhir kata-katanya, ada teriakan yang sangat tertahan dalam suaranya, yang jelas sangat menyedihkan. Lagi pula, bagi siapapun di Departemen Intelijen Militer, mengalahkan Xiang Nantian adalah simbol Departemen Intelijen Militer dan jiwa Departemen Intelijen Militer. Itu setara dengan He Zizhen ke tim tombak hitam. Jika Xiang Nantian masih hidup dan masih memimpin Departemen Intelijen Militer, Departemen Intelijen Militer pasti akan lebih cemerlang dari sekarang, dan organisasi seperti Liga Master Pedang Jepang tidak akan berani datang ke China untuk memprovokasi. Lin Yu melihat bahwa apa yang dia katakan hampir sama dengan apa yang dikatakan He Zizhen, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa keluarga Shenmu ini masih memiliki hubungan tertentu dengan Liga Master Kendo ini. Oleh karena itu, sangat mungkin datang ke China untuk mencuri dokumen, bahkan membunuh Xiang Nantian, dan merancang untuk membunuh He Zizhen. Semuanya direncanakan di belakang organisasi ini, dengan kata lain, diizinkan oleh pemerintah Jepang. Lin Yu terkejut ketika dia memikirkan ini, dan baru kemudian menyadari bahwa beberapa hal lebih rumit daripada apa yang dia lihat atau bahkan bayangkan. Melihat tatapan sedih Han Bing, untuk beberapa saat aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Xiang Lao masih hidup, dan dia masih hidup. Sayangnya,
dia tidak bisa mengatakan ini padanya. Lalu karena ada kebencian yang dalam antara Mead dan mereka, kenapa kita harus menerima mereka? Kenapa mereka masih punya wajah? Lin Yu mengerutkan kening tidak senang. Karena kami hanya menduga bahwa keluarga Shenmu ini memiliki hubungan dengan Sword Master League, tidak ada cukup bukti. Han Bing menghela nafas dan berkata, selain itu, misi ini tidak akan dipublikasikan. Lagi pula, jika negara lain tahu bahwa kita terlibat di negara tersebut, dokumen garis hidup hilang, dan mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mencarinya. Oleh karena itu, kami bahkan tidak dapat mempublikasikan kematian lama, apalagi membalasnya, kami hanya dapat menanggungnya dalam diam. Tidak apa-apa, Suster Bing. Sebenarnya, jika aku harus belajar beberapa lama di gudang rahasia No. 1, kurasa aku sepenuhnya mampu menangani sesepuh sialan ini. Lin Yu mengepalkan tinjunya dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit marah. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengambil kesempatan untuk menghubungi gudang rahasia No. 1, dan ingin menyampaikannya ke tingkat atas melalui mulutnya, sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk membaca gudang rahasia No. 1. Gudang rahasia No. 1. Han Bing jelas tidak familiar dengan nama ini, tapi langsung menebak apa artinya. Mengetahui bahwa sebagian besar buku Lin Yu diambil dari sini, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bahkan jika kamu tinggal di sana sekarang, ini tidak berfungsi lagi, dalam beberapa hari, orang-orang Jepang ini akan datang. Sungguh, cepat sekali. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir, pemimpin tidak mengatakan bahwa kamu juga harus berpartisipasi dalam masalah ini. Han Bing tersenyum, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa? Kenapa kamu tidak mengizinkan aku berpartisipasi? Lin Yu mengerutkan kening, dan berkata sedikit tidak senang, apakah ini hanya karena aku diskors? Bukan, itu karena organisasi ingin melindungimu. Han Bing berkata sambil tersenyum, bagaimanapun juga, kamu adalah talenta muda di Departemen Intelijen Militer kami, dan juga masa depan Departemen Intelijen Militer kami. Jika mereka mengetahui keberadaanmu, mereka pasti akan menemukan cara untuk berurusan denganmu. Ya, itu tidak aman untukmu. Lin Yu mengangguk tak berdaya ketika dia mendengar ini. Karena hal di atas tidak mengizinkannya, dia harus menerimanya. Sepertinya dia tidak bisa banyak membantu kali ini. Setelah Lin Yu mengirim Lin Yu ke rumah sakit, Han Bing tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, hei, ya, Jiarong, aku ingat terakhir kali kamu pergi untuk menangkap Rose bersamaku, kamu menggunakan pedang, kan? Ah iya. Hati Lin Yu melonjak kencang ketika dia mendengar kata-katanya, dan dia menjadi gugup. Mungkinkah Han Bing telah mengenali pedang Junnya yang murni, dan itu patah? Dengan karakter Han Bing yang lurus, dia pasti akan membiarkannya mengambil dewa ini serahkan semuanya. Lalu apa kau tahu tentang pedang? Han Bing menatap Lin Yu dengan rasa ingin tahu dan bertanya tanpa berkedip, kupikir pedangmu cukup kuat terakhir kali, dan tubuh Fan dihancurkan dengan satu pedang. Bahan khusus apa yang harus dibuat? Tidak, bahan khusus macam apa, hanya baja biasa. Lin Yu berkata dengan wajah tenang, kamu tahu bahan tubuh Fan, selama kamu menguasai sudut dan kekuatan, dengan kemampuanku, bahkan dengan helikopter, kamu bisa memotongnya. Itu benar. Han Bing mengangguk dan tersenyum setuju. Lin Yu menghela nafas lega saat melihatnya, sepertinya Han Bing tidak mengenali pedang Jun murni itu. Kenapa kamu menanyakan ini? Lin Yu bertanya dengan heran. Tanya saja dengan santai. Kupikir kau tahu sesuatu tentang pedang dan pedang. Han Bing mengerutkan kening dan berkata, kudengar kali ini kelompok orang Jepang ini akan datang ke sini dengan apa yang disebut pedang sihir No. 1 Orient. Senjata terkenal itu datang. Dikatakan bahwa memotong besi itu seperti lumpur, dan memotong batu itu seperti sayuran,
jadi kita harus mencari cara untuk menangani senjata mereka yang terkenal itu, tetapi saya pribadi berpikir bahwa kebanyakan dari mereka sedang membual. Bagaimana mungkin ada senjata ajaib yang begitu kuat di dunia ini? Han Bing menggelengkan kepalanya dengan sikap acuh tak acuh dan tersenyum, lalu menyalakan mobil lagi. Ekspresi Lin Yu berubah ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa senjata ajaib semacam ini ada, dan pedang Jun murni di tangannya ada. Jadi karena orang-orang Jepang ini berani menyombongkan pedang mereka, sebagian besar pedang mereka cukup terkenal. Lin Yu buru-buru memanggil Han Bing, dan berkata, "Lalu apa, kenapa lagi? Aku tidak bisa meminjamkan pedangku ke organisasi untuk digunakan." Dia memikirkannya dengan matang, dan itu dapat digunakan, tetapi syaratnya harus dinegosiasikan. Setelah menggunakannya, dia tidak boleh bermata merah dan harus dikembalikan kepadanya secara utuh. Tidak perlu, pedang mereka pasti sangat misterius, bagaimana pedangmu bisa menjadi lawan seseorang? Han Bing tersenyum, lalu segera menyalakan mobil dan pergi. Rambut pendek dan pengetahuan pendek. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi bergumam di punggungnya, itu tepat untuk tidak meminjam, dia belum ingin meminjam. Setelah mengirim Han Bing pergi, Lin Yu terjun ke bagian dalam aula medis dan menyerahkan sekelompok pasien kepada Do Xinyi, sementara dia berkonsentrasi mempelajari buku-buku langka dan kuno yang dibawanya kembali. Mempertimbangkan bahaya gelang di tangannya, Lin Yu berbicara dengan Jiang Yan dan Ye Qingmei atas nama masalah medis di pekerjaan rumahnya. Dia tinggal di aula medis dan mempelajari 3 buku rahasia ini siang dan malam. Ketika dia mempelajari buku tentang tubuh murni dari tubuh kaku, dia sangat bersemangat, karena dia tidak hanya menemukan kekurangan tubuh murni dari tubuh kaku, tetapi juga meneliti metode pelatihan untuk tubuh kaku. Yang artinya dia juga memiliki kemungkinan latihan menjadi kaku. Ketika saatnya tiba, saudara Jiarong, tubuh fana ini, kemungkinan besar akan kebal. Namun, pelatihan untuk tubuh yang kaku ini membutuhkan banyak hal di tingkat surga, harta benda dan bumi, banyak di antaranya bahkan belum pernah dia dengar, seperti Longgui, Wuyan Sufen, Lingganlu, Del, kemungkinan besar itu kuno. Beberapa bahan obatnya, atau hewan dan tumbuhan aneh, tidak dapat ditemukan di manapun. Dia hanya dapat mengandalkan efek rekaman dari hal-hal ini dan mengembangkan kombinasi beberapa bahan obat untuk mencapai efek substitusi tertentu, tetapi mengandalkan kekuatan spiritual di tubuhnya, ada juga kemungkinan pelatihan. Pada hari ini, ketika dia masih membaca buku dengan penuh minat, He Zizhen tiba-tiba meneleponnya dan bertanya apakah dia punya waktu dan ingin mengajaknya keluar untuk menemuinya. Dia ingat janji temu dengan He Zizhen tentang tes garis ayah, dan dia tidak bisa tidak menepuk kepalanya, mengetahui bahwa dia hanya mempelajari buku aneh dasar hari ini dan telah melupakannya, jadi dia segera mengangguk dan setuju. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.